Ironis, kurang dari sepekan 3 remaja di Palembang meregang nyawa dengan satu kesamaan kasus tewas di ujung senjata tajam. Peristiwa berdarah pertama menimpa pada 2 remaja sekaligus Ragni SS dan MR yang keduanya warga Alang-Alang Lebar, Palembang. Keduanya tewas bersimbah darah saat dilarikan ke Rumah Sakit Miria Palembang yang terjadi pada Kamis siang di Jalan Sungai Rumbi, Sukarami, Palembang pada 26 Mei 2022. Kedua remaja itu tewas di satu tangan pemuda yakni Reza Febriansyah alias Ejak. Menariknya, Ejak membunuh kedua korban tersebut menggunakan senjata tajam milik dari salah satu korban yakni RS. Beruntung, unit Satreskrim Polsek Sukarami bergerak cepat meringkus pelaku kurang dari 1 kali 24 jam. Berada di persembunyiannya di kilometer 14 Sukajadi, Banyuasin pada Jumat siang 27 Mei 2022. Warga Palembang yang kerap membawa senjata tajam itu ada semacam pemberian upaya efek jerak pada mereka yang masih juga membawa senjata tajam. Mungkin kurang tegas dari kita memberikan efek jerak pada mereka. Jadi begini, kalau di sini di kota Palembang ini sudah beberapa kali saya melaksanakan FGD untuk mencari solusi bagaimana cara merubah kebiasaan orang kota Palembang ini pada saat perjalanan atau pergi itu membawa sajam. Padahal membawa sajam itu adalah perbuatan melawan hukum, dan kita sudah lakukan sering operasi terhadap mereka untuk kita sita dan kita proses hukum dengan undang-undang darurat. Nah, tetapi masyarakat di sini tadi masih menganggap bahwa membawa sajam itu adalah kebiasaan. Sehingga inilah yang saya himbau kepada masyarakat kota Palembang supaya tidak usah atau jangan membawa sajam. Jangan kebiasaan membawa sajam. Itu coba dihilangkan. Karena satu, itu menjadi melanggar hukum. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta data bahwa orang yang membawa sajam itu akhirnya pada akhirnya melakukan tindak pidana juga, membunuh, menganiaya, sehingga punya risiko, punya dampak yang negatif terhadap keselamatan masyarakat yang lain. Nah, inilah saya ingin menghimbau kepada masyarakat Palembang